Apa kabar semuanya? Dunia telah hancur. Lihatlah kondisi protagonis kita. Wajahnya kuyu, seolah tak pernah terlelap selama berhari-hari. Tiba-tiba, makhluk ini muncul di hadapannya. Entah karena nekat atau bodoh, ia menyambar pipa terdekat yang bisa diraihnya. Maju kau, kumpalan bulu sialan. Namun, ancamannya sama sekali tak digubris. Makhluk itu hanya berkedip santai, seolah berkata, "Kau yakin dengan keputusanmu?" Lalu, dengan kilatan sinis di matanya, wujudnya pun berubah. "Ucapkan selamat tinggal pada rasa kantuk. Sambutlah akhir dari riwayatmu." Dan benar saja, ia kalah telak. Protagonis kita berakhir menjadi santapan untuk monster-monster imut yang mengerikan. Permainan berakhir. Inilah akhir dari segalanya. Bukan hanya untuknya. Seluruh kota kini telah berubah menjadi neraka di bumi. Pesta prasmanan bagi para monster kecil. Sebuah kiamat yang lucu sekaligus mematikan. Tapi siapa sebenarnya dalang di balik tragedi ini? Cerita kembali ke masa lalu. Pada protagonis kita, seorang ilmuwan jenius yang wajahnya menyiratkan. Ia tak butuh teman. Dan di sanalah ia, dengan seringai tipis yang seolah berteriak, "Semua dalam kendaliku." Ia mengagumi mahakaryanya. "Selamat, wahai sang jenius. Kau baru saja menciptakan kiamat terimut dalam sejarah." Tapi, ia tak selamanya menjadi sosok jenius gila ini. Faktanya, dia hanyalah seorang penyendiri, selalu terasing, hingga suatu hari, rasa sepi menghantamnya tanpa ampun. Lihatlah raut wajah itu. Ekspresi seseorang yang meratapi seluruh pilihan hidupnya. Dan sebagai hasilnya, satu kota menanggung akibat dari kehancuran mental seorang ilmuwan. Tapi, mari kita kembali ke masa yang lebih cerah. Hari kelulusan tiba. Lihatlah wajah bahagia kedua orang tuanya. Penuh dengan rasa bangga. Ini adalah momen foto keluarga yang sempurna. Mereka mencoba mengabadikan momen di depan pelang universitas. Tentu saja, bersama anjing kesayangan mereka. Dan seperti biasa, perdebatan kecil pun dimulai. "Tunggu, kau harus punya foto sendiri. Sekarang, ayo kita foto satu-satu. 1, 2, 3. Akhirnya, foto keluarga yang dinanti pun terwujud. Bersama si anjing bernama Ang yang ikut berpose. Tapi, si anak anjing sepertinya lebih tertarik pada bebek krim yang dipakai karakter utama kita. Di hari spesialnya, hentikan. Jangan jilati aku. Ia benar-benar sudah muak. Tentu saja. Sang ibu langsung turun tangan membela anjingnya. "Sehong, kenapa kau kasar pada Ang?" Kehidupan protagonis kita tampak normal. Sampai hari itu, saat segalanya berubah. Kemudian, penantang baru pun muncul. Seekor kucing dengan aura penguasa jalanan. Dengan bangganya, protagonis kita memamerkan ciptaan terbarunya. ARNC, sebuah robot yang dirancang untuk meniru gerakan kucing. Namun anjingnya, Ang, justru melihatnya sebagai saingan berat. Sehong menjelaskan, robot itu meniru kucing asli. Lihat saja kilatan canggih di matanya. Mungkin sedikit terlalu nyata, tapi perhatian ibunya teralihkan oleh makhluk kecil lain yang tiba-tiba datang. Ia mengira makhluk itu mirip Ang waktu kecil. Tapi Ang sama sekali tidak tertipu. Instingnya tahu ada yang aneh. Raut wajah ayahnya yang gembira pun seketika berubah menjadi cemas. "Sayang, coba lihat sini sebentar. Benda apa ini?" Ayahnya benar-benar kebingungan. Padahal putranya adalah seorang penemu jenius. Tapi bahkan dia pun tak tahu dari mana asalnya. Tak ada seorang pun yang pernah menciptakan makhluk seperti ini. Dan tanpa peringatan, makhluk imut itu mulai menyerang. Suaranya terdengar begitu menggemaskan untuk sebuah serangan kejutan yang brutal. Mereka membeku, tak percaya dengan apa yang terjadi. Dan yang lebih parah, Ang, anjing mereka sendiri, berkhianat pada tuannya. Sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan dalam sekejap, sang ayah pun tewas. Ia hanya bisa menatap ngeri, meneriakkan nama ayahnya, bahkan nama anjingnya. Ya, kekacauan pun meledak di mana-mana.
Orang-orang terkepung dari segala arah. Bahkan, protagonis kita pun tak luput dari serangan. Ia tak mengerti. Semenit yang lalu, ini adalah hari kelulusan yang indah. Dan detik berikutnya, kiamat imut ini dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi? Di saat-saat terakhirnya, sang ayah meneriakkan pesan terakhir. Sebuah perintah klise untuk bertahan hidup. Lari, dan para monster kecil itu menyelesaikan tugasnya. Jeritannya sudah menceritakan segalanya. Maka, ia pun berlari. Berlari sekuat tenaga, seolah nyawa taruhannya. Karena memang itulah kenyataannya. Beberapa waktu kemudian, ia bersembunyi di sebuah tempat terpencil, menyaksikan dunia yang hancur lebur dari layar berita. Bahkan pihak militer pun tak berdaya menghadapi kelucuan yang menjadi senjata pemusnah ini. Pertarungan yang sudah pasti kalah. Dan kini, protagonis kita yang sebatang kara hanya bisa meratapi semua yang telah hilang. Dan mungkin meratapi apa yang telah ia ciptakan. 1 minggu setelah hari kiamat, protagonis kita hanya mencoba bertahan hidup. Ditemani pikiran dan penyesalan yang tak berujung, ia berlindung di gedung 102. Yang kini menjadi benteng kesendiriannya, bertahan hidup dari sisa-sisa makanan yang ada. Di saat seperti ini, sebiji kentang pun terasa seperti hidangan mewah. Pemandangan dari jendelanya adalah pengingat abadi tentang bagaimana dunia ini berakhir. Mereka ada di mana-mana. Ia mengisi hari-harinya dengan membaca buku, mencoba mengalihkan pikirannya. Mungkin berharap ia dulu belajar cara bertahan hidup, bukannya robotika tingkat lanjut. Dan kini, seminggu telah berlalu. Waktu seakan terbang saat kau bersembunyi dari gumpalan bulu pembunuh. Ironisnya, bahkan sebelum kiamat terjadi, ia memang sudah hidup dalam dunianya sendiri. Ia pun teringat tetangganya dari unit 63, yang pernah memanggilnya di lorong. Pria menyebalkan itu, tanpa basa-basi, langsung menghampirinya. Aku hanya ingin bertanya, apa kau pernah tahu soal perbuatan itu? Kekasih pria itu terlihat sama malunya dengan karakter utama kita. Kenapa kau menanyakan hal seperti itu? Sungguh tidak sopan. Bagaimana bisa kau bertanya pada orang yang jelas-jelas tak pernah bertanya? Balasnya ketus pada pacarnya. Pria itu hanya bisa membatin. Dasar buang-buang masa muda saja. Toh, mereka hanya akan bertukar nama sekali saja dalam cerita ini. Jadi, kita sebut saja dia apa adanya. Si brengsek dan pacar barunya, juga satu-satunya temannya, Sang, tiba-tiba muncul. Apa yang ia katakan? Karakter utama kita sudah muak. Entahlah, lupakan saja. Di persimpangan antara hidup dan gumamnya mulai berfilosofi. Namun temannya langsung memotongnya. Lalu apa lanjutannya? Apa kau sedang mengutip Hamlet? Kau tahu Hamlet kan? Dengan bangga, Sang Yun menyatakan. Tentu saja, aku menonton semua video rangkumannya di internet. Waktu SMA, karakter utama kita hanya bisa membalas dengan sarkasme pasrah. Iya kan? Pasti seru sekali ya? Tapi, Sang Yun sama sekali tidak peka. Kenapa? Apa? Beritahu aku. Mari kita lihat kondisi dunia saat ini, di mana interaksi sosial lebih mirip barter untuk sisa-sisa makanan. Seorang wanita menghampirinya di tangga saat pembagian jatah kentang nanti. Bisakah kau beri kami sedikit tambahan? Anakku ini sedang dalam masa pertumbuhan. Mungkin aku salah dengar. Tapi, kau memintaku memberikan kentangku? Wanita itu lebihkan. Ya, kau kan tinggal sendirian di rumah kami. Ada 3 mulut yang harus diberi makan. Itu sedikit sulit. Jawabnya. Suaminya ikut menimpali. Sudahlah, biarkan saja. Sialan. Dia menolak. Tapi istrinya tidak mau terima. Kau jangan ikut campur. Sepertinya dia akan memberi kita sesuatu selagi kau bersikap begini. Karakter utama kita hanya bisa membatin. Kapan aku pernah bilang mau memberimu sesuatu? Dan inilah mereka. Ayah Tayong
Ibu Tayong, perwakilan lantai yang menawan, dan si kecil Tayong, para tetangga yang baik hati, membuatnya gemetar karena frustasi. Sungguh luar biasa nyali sebagian orang. Bahkan di tengah dunia yang hancur. Tapi tepat saat kesabarannya hampir habis, sebuah tangan menepuk pundaknya dengan lembut. Kakek, batinnya saat menoleh dan melihat salah satu penghuni lansia di gedung itu. Nasihat orang tua itu tajam. Jangan repot-repot menanggapi setiap ocehan yang keluar dari mulut. Cacing itu karakter utama kita yang selalu menghindari konfrontasi. Hanya bisa tertawa canggung. Oh, haha, tidak apa-apa. Wanita yang mendengar hinaan itu langsung membalas. Ya, benar sekali. Apa yang bisa dipelajari anak kita dari bahasa seperti itu? Mari kita perkenalkan secara resmi karakter baru ini. Sang kakek, sang suami, si pria tangguh, memutuskan untuk turun tangan. Hei, orang tua, apa yang baru saja kau gumamkan? Kakek itu jelas tak gentar. Hanya berpura-pura bodoh. Tidak ada apa-apa. Pria itu mencoba membusungkan dada agar terlihat mengintimidasi. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Dasar bajingan. Namun, aksi sok jagoannya langsung terhenti oleh insiden klasik. Aduh, punggungku. Ekspresi wajah karakter utama kita mengatakan segalanya. Kau pasti bercanda. Dia bergegas membantu. Kakek, kau tidak apa-apa? Orang tua itu melambaikan tangannya. Tentu. Aku baik-baik saja. Kemudian, ia memberikan sedikit nasihat bijak. Ini bukan salah anaknya, tahu. Ini salah orang tuanya yang membesarkannya seperti itu. Setelah itu, ia kembali ke hobi biasanya. Mengamati orang-orang dari tempat sepinya. Kepalaku pusing sekali. Drama kehidupan apartemen pasca kiamat ternyata jauh lebih melelahkan daripada kiamat itu sendiri. Dia terus mengamati para penyintas lain menjalani hidup mereka. Ya, realitas suram dunia, mereka selalu terasa begitu dekat. Seorang penyintas lain telah gugur, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang justru tampak riang. Dan di bawah sana, ia melihat tetangga favoritnya, si brengsek dan pacarnya, serta keluarga menawan yang hobi meminta kentang. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang baru. Dua dari makhluk itu bersinar, bergetar, lalu menyatu menjadi satu. Ya Tuhan, dunia ini benar-benar sudah gila, seolah semua itu belum cukup aneh. Mereka hanya berdiri di sana dengan tampang polos seperti biasa. Bahkan saat berlumuran cairan merah. Lalu, apa itu sebenarnya? Sepertinya mereka sedang bertelur atau membangun sarang. Ini sudah mulai terlalu aneh. Ia sadar, ia tidak tahu apa-apa untuk bisa mengalahkan mereka. Aku harus memahami mereka. Sebenarnya apa yang dilakukan para Yomi ini? Tiba-tiba, suara sirene meraung memecah keheningan. Temannya, Sanjin, adalah yang pertama bereaksi. Bantuan logistik telah tiba. Bantuan logistik untuk pertama kalinya dalam seminggu. Secercah harapan muncul. Lalu, di jalanan, sebuah truk raksasa yang seolah keluar dari film Mad Max menerobos puing-puing kota. Para Yomi, makhluk kecil berbulu yang menyebalkan itu, hanya berdiri di jalannya, tanpa dosa, seperti pin bowling berbulu yang menunggu untuk dihantam. Dan truk itu bahkan tidak melambat sedikit pun, melindas mereka dengan suara wish yang aneh. Para Yomi meledak menjadi gumpalan cairan merah muda yang kental. Memang berantakan, tapi setidaknya efektif. Lalu, dari dalam kendaraan lapis baja itu, pasukan kavaleri pun tiba. Mereka adalah unit kecoa dari militer. Dari namanya saja, kita tahu betapa sulitnya membasmi mereka. Sanjin benar-benar terpukau. Setiap kali melihat mereka, aku selalu berpikir, sebuah truk tangga raksasa mulai menjulurkan lengannya, menggapai ke arah para penyintas di atap. Inilah penyelamat mereka, sebuah jembatan yang terulur dari neraka di bawah sana, menuju atap gedung mereka. Sebuah tempat berlindung yang aman. Mereka terlihat sangat keren.
Seorang prajurit bersenjata lengkap berdiri di atas platform, menjaga kargo berharga itu. Platform pengangkut pasokan mulai terangkat naik. Namun seperti biasa, tak ada yang berjalan semudah itu. Serbuan balasan dari para Yomi dimulai. Mereka menyerbu gedung, membenturkan diri ke dinding dan tangga hingga hancur berkeping-keping. Makhluk-makhluk ini memang tidak punya otak, bukan? Para prajurit di atas platform sudah sangat siap melenyapkan para monster dengan gerakan efisien dan terlatih. Salah satunya bahkan membawa peluncur granat. Benar-benar persiapan untuk skenario terburuk. Tokoh utama kita hanya bisa menonton dengan takjub. Bagaimana bisa refleks mereka setajam itu? Namun, di tengah kekagumannya, para penghuni lain justru sibuk mengeluh. Apa mereka tidak bisa lebih tenang? Keluh si pria brengsek itu pada pacarnya. Kenapa tidak pakai drone saja? Ibu Kentang akhirnya angkat bicara dengan logikanya. Kalau cara itu bisa, pasti sudah mereka lakukan dari dulu. Dasar bodoh. Akhirnya, pasokan yang ditunggu-tunggu tiba. Sebuah kelegaan sesaat bagi para penyintas yang selalu bertengkar. Tidak tahu terima kasih dan kelaparan. Si bungsu, Tayang, mulai merengek. Aku lapar. Ibunya hanya bisa menatap cemas. Oh, anakku sayang. Ayo, kita langsung turun dan makan. Tapi saat mereka berbalik, sang protagonis menyadari tatapan sinis dari ibu Tayang yang tertuju padanya. Dia sama sekali tidak mengerti apa alasannya. Sebelum ada yang bisa menyentuh jatah mereka, seorang prajurit memberi pengumuman. Sebelum kalian mengambil makanan, ada yang perlu saya sampaikan. Akhir pekan lalu, ladang kentang utama diserang oleh para monster. Gelombang kebingungan dan syok menyebar di antara kerumunan. Suasana mendadak hening saat seorang prajurit menunjuk ke arah kotak-kotak pasokan. Jadi untuk kali ini, jatah makanan terpaksa diganti dengan mentimun. Kami harap Anda semua bisa mengerti. Terdengar suara kekecewaan serempak. Mentimun. Wajah Sanjin tampak seolah anjingnya baru saja tiada. Mentimun. Ya, dan dari sanalah kekacauan dimulai. Kau bercanda. Ayah Tayang berteriak, bagaimana dengan orang yang alergi mentimun? Istrinya langsung menimpali, sementara putra mereka mengalami krisis eksistensial. Mentimun, yang benar saja. Ayah Tayang langsung menantang prajurit itu. Hei, kalian pasti menyembunyikan sesuatu, kan? Kalian simpan kentangnya untuk diri sendiri. Ayo mengaku. Brengsek, istrinya, sang pendukung setia, terus memanasinya. Benar sayang, tunjukkan pada mereka akibatnya. Kalau berani macam-macam. Prajurit itu hanya menghela napas panjang. Sebuah gestur yang seolah berteriak, aku tidak dibayar cukup untuk semua ini. Tapi itu adalah langkah yang salah. Oh, kau barusan menghela napas padaku. Kau angkatan berapa? Dasar bocah! Dia mencoba menggunakan kartu senioritas pada pria yang memegang peluncur granat. Sebuah strategi yang sangat berani. Prajurit itu pun mulai angkat bicara. Bagi mereka yang tidak bisa makan mentimun, kami sudah menyiapkan yang lain. Tapi si ayah memotongnya, lalu menyombongkan diri pada istrinya. Lihat, kan? Dia takut. Orang-orang seperti ini baru akan bergerak kalau kita membuat keributan, katanya sambil membusungkan dada. Merasa menang, dan sesuatu yang lain itu ternyata adalah sebuah hantaman sendok sup yang mendarat telak di kepalanya. Ayah Tayang pun langsung tersungkur. Si tetangga brengsek tidak bisa menahan diri untuk berkomentar sinis pada pacarnya. Lihat kan, apa ku bilang? Roda yang berdecit memang akan diminyaki. Protagonis kita dan Sangun hanya bisa melongo. Tontonan ini jauh lebih seru dari drama di televisi. Ayah Tayang mencoba bangkit, tapi moncong pistol sudah menempel di wajahnya. Istrinya menjerit histeris. Suara prajurit itu terdengar dingin membekukan. Silakan, buat laporan. Kalau saja telepon dan internet masih berfungsi, bahkan kakek pun
tidak bisa menahan tawa melihat karma instan yang manis itu. Prajurit itu, tanpa emosi sedikit pun, kembali berbicara pada kerumunan yang kini membisu. Ada lagi yang tidak bisa makan mentimun? Angkat tangan kalian. Tiba-tiba, semua orang berubah menjadi pencinta mentimun. Tak ada satu tangan pun yang terangkat. Bagus. Tidak ada. Sampai jumpa minggu depan. Dengan itu, misi pengiriman pasukan pun selesai. Prajurit itu pergi dengan gaya, meninggalkan keheningan canggung dan apresiasi baru terhadap efisiensi militer. Dan juga, mentimun, turunkan tangganya. Terdengar teriakan prajurit itu. Tugas di sini resmi selesai. Siap, Pak Ketua Peleton. Sahutan terdengar dari bawah. Sanjin dan sang MC hanya bisa menatap kepergiannya dengan perasaan syok dan kagum. Ada apa dengan orang itu? Gumam Sanjin. Mungkin kesabarannya sudah habis. Tepat pada saat itu, MC kita mulai terbatuk-batuk. Sebuah batuk kering yang datang tiba-tiba dan cukup parah. Dia tak sengaja menabrak kakek, yang juga sedikit terbatuk setelah tertawa begitu keras. Kakek, tidak apa-apa? Tanya sang MC dengan khawatir. Ya, aku baik-baik saja. Akhirnya, semua orang mendapatkan jatah makanan untuk seminggu, setumpuk mentimun segar, dan beberapa botol minuman susu. Tentu saja, selalu ada yang tidak puas. Aku benci mentimun. Rengek Tayang. Sudah aku bilang, aku benci mentimun. Ibunya mencoba membujuk. Tayang, kau harus makan kalau mau tetap hidup. Sementara itu, si tetangga brengsek dan pacarnya menghadapi krisis mereka sendiri. Gila, bagaimana kita bisa bertahan seminggu dengan makanan ini? Ambil saja bagianku sayang. Sama saja. Ini semua tidak enak. Dan di saat itulah, tokoh utama kita mulai melangkah, mendekati keluarga paling drama di tengah kiamat ini. Dia berhenti tepat di hadapan Tayang dan ibunya, sambil memegang kantong jatah miliknya. Keduanya menatapnya bingung. Tang, aku punya hadiah untukmu, katanya sambil berlutut. Bocah kecil itu tampak terkejut. Aku sudah makan semuanya. Namun, sang ibu sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Ini bahkan bukan makanan, hanya air. Kenapa dia bersikap seolah ini adalah hadiah besar? Bisiknya dengan nada sinis. Sepertinya pendengaran karakter utama kita ini luar biasa tajam. Maaf, kalau tidak butuh, biar ku ambil lagi saja, ucapnya, langsung menarik kembali tawarannya. Ayah Tayang menggandeng putranya. Ayo, ajaknya, membawa sang anak menuju air jernih itu. Terdengar keluhan pelan saat mereka beranjak pergi. Baru saja begitu. Sekarang begini, kenapa ada orang yang begitu labil? Pasangan menyebalkan itu hanya bisa melongo kebingungan. Tadi, dia memberikan airnya begitu saja kan? Nah, itu maksudku. Apa dia tidak akan kehausan nanti? Sementara itu, di apartemennya, karakter utama kita sedang menikmati hidangan mentimunnya. Bukan masalah besar. Gumamnya pada diri sendiri. Sambil melepas sesuatu dari lehernya, ia meneguk air botolan dengan rakus. Dan benar saja, kulkasnya ternyata penuh dengan air minum kemasan. Dia bahkan punya persediaan cukup untuk mandi seadanya. Karena si jenius ini bukan cuma menciptakan robot pembunuh, dia juga membangun surga kecil bagi penyintas, lengkap dengan panel surya dan 3 generator air atmosfer raksasa. Ya, sepertinya dia tidak butuh bantuan pemerintah sama sekali. Generator airku bekerja sempurna. Batinnya, tetesan demi tetesan, suara air murni yang tak terbatas. Aku sudah menimbun semua ini. Cukup untuk bertahan hidup selamanya. Tapi, hari ini, aku malah membagikannya. Wajah anak kelaparan tadi terus terbayang di benakku. Dia menghela napas berat. Kapan semua ini akan berakhir? Dan begitulah ia kembali ke rutinitasnya. Mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca. Tapi kejadian fusi aneh yang dilihatnya masih menghantui pikirannya. Sebenarnya, apa arti semua itu? Tiba-tiba,
Bulu kuduknya berdiri. Hayam Piha buang-buang napas saja. Pikirnya dalam hati. Bicara hanya menghabiskan kalori yang berharga. Baru kali ini, aku menantikan hari pembagian jatah. Bukan karena makanannya, tapi tontonan gratisnya. Kalau tahu begini jadinya, lebih baik aku menanam ubi di ruang tamu. Mungkin lebih baik aku tidur, setidaknya bisa membunuh rasa bosan ini. Ia pun mencoba memejamkan mata. Kalau aku tertidur dan tidak bangun lagi, ya sudahlah. Di dunia seperti ini, mungkin itu bukan cara mati yang terburuk. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara. Matanya langsung terbuka lebar. Dia tidak sendirian. Ada seekor Yomi sialan di tengah ruang tamunya. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wow, apa-apaan ini? Makhluk itu hanya menatapnya, mengeluarkan suara yang imut sekaligus mengerikan. Bagaimana bisa dia masuk ke sini? Sekali lagi dia bertanya-tanya. Makhluk apa ini sebenarnya? Makhluk itu kembali bersuara. Imut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana penyusup ini bisa ada di sini? Ini adalah situasi yang tak terduga. Seorang penemu jenius berhadapan dengan penyusup kecil berbulu. Pertanyaan bagus. Mengingat lantai 1 dan 2 gedungnya sudah ditutup rapat dengan pelat baja. Seharusnya tidak ada jalan masuk. Atau mungkin ada. Dia sudah mengecek semuanya berkali-kali. Jendela terkunci rapat. Pintu dengan sistem pengaman berlapis. Apartemen ini sudah seperti benteng. Jadi, bagaimana caranya ia masuk? Apa mereka bisa melompat setinggi ini? Atau menembus dinding? Sudahlah. Lupakan. Cara masuknya bisa dipikirkan. Nanti, sekarang, ada masalah yang lebih besar. Dan berbulu di hadapannya. Ia mencoba menenangkannya. Membujuknya seperti anak anjing tersesat. Oke, tenang, anak manis. Kau anak baik? Kan sedikit lagi. Pikirnya sambil mundur perlahan-lahan. Terus mundur. Jebakannya disiapkan untuk momen seperti ini. Dia tahu suatu saat benda ini akan berguna. Sekarang tinggal meraih remote-nya. Sudah sangat dekat. Tapi makhluk itu juga ikut merayap. Mendekat, makhluk itu mengeluarkan suara lucu. Lalu menerkam. Tapi refleks sang karakter utama jauh lebih cepat. Ia menangkapnya di udara. Dan dengan suara berak yang keras, ia membantingnya ke meja. Anehnya, makhluk itu mulai menangis dengan air mata yang berkilauan. Percaya atau tidak, insting pertama Kelo adalah bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Tapi ia segera tersadar. Tunggu, makhluk-makhluk ini yang memusnahkan sepertiga planet. Mereka yang mengambil ayah, ibu, dan Anggong dariku. Dan entah berapa banyak lagi orang yang hilang karenanya. Si Yomi terus menangis, seolah tak mengerti apa-apa. Tapi dia hanya makhluk kecil. Pikirnya, apa aku bisa menyalahkan dia atas semua ini? Hatinya mulai luluh. Mungkin bisa dibujuk. Hei, anak kecil. Tapi begitu ia menunjukkan sedikit belas kasihan, mata makhluk itu berubah kosong. Semua keimutannya sirna, dan ia langsung menyerang. Tentu saja, sudah bisa ditebak. Pelajaran nomor 1. Jangan pernah percaya pada alien penjajah yang imut. Dia terkena serangan telak. Pukulan makhluk itu membuatnya terpental jauh. Kalau tadi aku belum sadar, sekarang aku benar-benar sadar. Ia mengerang kesakitan. Jadi ini alasannya kenapa kita tidak boleh menatap mata mereka. Ia terhuyung-huyung, mencoba berdiri, tapi dunia di sekitarnya terasa berputar. Tapi di ambang kesadarannya, hanya ada satu tujuan, satu harapan terakhir. Remote itu, penglihatannya mulai kabur. Bayangan masa lalu melintas di benaknya, tapi ia terus berjuang, menggapai dengan sisa-sisa tenaganya. Sedikit lagi. Remote! Itu! Ia berhasil menekan tombolnya. Jebakan anti-Yomi. Buatannya pun aktif seketika. Kipas langit-langit yang telah dimodifikasi dengan bilah-bilah tajam mulai berputar dan mengayun turun. Serangan kipas itu telak mengenai sasaran. Namun,
Makhluk itu hanya terhuyung, lalu jatuh ke lantai, tampak sedikit bingung, tanpa luka sedikit pun. Rencana A gagal total, matanya liar, mencari apapun yang bisa dijadikan senjata, melemparkan piring dan garpu dengan membabi buta. Jangan mendekat. Mundur! Dia bahkan mencoba menusuknya dengan pisau, tapi tubuh monster itu kenyal, seperti karet. Serangan itu pun sama sekali tak berguna. Terpojok dan kehabisan pilihan. Matanya menangkap sesuatu. Rencana P. Yomi itu menerjang, mengeluarkan pekikan perangnya. Tapi tokoh utama kita sudah siap kali ini. Jika tak bisa ditusuk, bakar saja! Napasnya terengah-engah. Adrenalin akhirnya mulai surut. Dia menatap genangan cairan kental yang masih mengepulkan asap di lantai. Dan bahkan, setelah semua itu, monster kecil sialan itu masih saja bergerak. Sementara itu, di sebuah pangkalan militer, Sersan Kim, pria yang membagikan timun dan nasihat hidup, sedang membersihkan senapannya dengan telaten. Tak lama, pemimpin pletonnya masuk. Kalian semua sudah bekerja keras di luar sana. Kim hanya mengangguk lelah. Kerja bagus, Sersan Kim, ujar sang pemimpin peleton yang tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Ya, ada apa? Bagaimana? Cara saya mengalahkan Yomi, tanya prajurit baru itu. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Mereka mengingatkanku pada landa kecil peliharaanku. Dan terkadang saat akan menyerang, aku menjadi ragu. Jawaban dari pemimpin peleton itu begitu sederhana, sekaligus mengerikan. Bagaimana caranya membunuh? Tanpa merasakan apapun. Jawabannya simpel. Kau hanya butuh lebih banyak pengalaman. Pengalaman melihat Yomi merobek leher temanmu. Lanjutnya, dengan suara yang dingin dan datar. Pengalaman menyaksikan anak berumur 7 tahun dicabik-cabik, menjerit minta tolong saat kau tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, pergilah. Aku harus membersihkan diri. Terlalu banyak kotoran yang menempel hari ini. Prajurit baru itu segera memberi hormat. Baik, Bu, selamat beristirahat, Bu, katanya, sambil memberi hormat khasnya. Kemenangan. Momen hening itu menunjukkan sisa-sisa pertempuran. Perlengkapannya ternoda oleh kenyataan pahit dari pekerjaan mereka. Dan ketika helm itu terlepas, tunggu dulu. Pemimpin peleton yang tangguh itu adalah Letnan Gohi dari unit kecoa Angkatan Darat, dan wajahnya tampak siap untuk tidur siang. Di tempat lain, di apartemen, tokoh utama kita masih berusaha pulih dari pertarungan pribadinya. Dia berhasil mengumpulkan sisa-sisa tamunya yang tak diundang itu. Namun, pemandangan dan baunya membuat perutnya mual. Dia tahu bahaya biologis ini tak bisa disimpan di apartemennya. Benda ini harus segera dibuang keluar. Inilah raut wajah seorang pria yang sedang membuang sampah paling menjijikan di dunia. Tapi, dia menguatkan hatinya. Ini harus dilakukan. Ia meletakkan kantong itu di dekat pintu. Sebuah pengingat kelam tentang apa yang baru saja terjadi. Dan apa yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup. Setelah semua itu, ia hanya terduduk, mencoba mencerna segalanya, namun matanya terus waspada menatap ke belakang. Ia membersihkan diri, membalut lukanya sebisanya, lalu kembali bergabung dengan para penyintas lain di atap. Ia tak mengerti kenapa semua orang bisa terlihat begitu normal. Apa hanya aku yang mengalaminya? Kenapa semua orang tampak begitu tenang? Tiba-tiba, sebuah suara mungil menyapanya. Terima kasih untuk airnya. Tokoh utama kita terkejut. Oh, tentu saja. Sebuah momen manis yang membuatnya berpikir dalam. Jadi, anak sesopan ini bisa lahir dari orang tua seperti itu. Mungkin masih ada harapan bagi umat manusia. Tapi, momen itu dihancurkan oleh ibu Tayang. Wanita itu datang dan langsung menarik anaknya. Tayang, apa yang kau lakukan di sana? Kemari sekarang. Dan tepat saat kau pikir drama telah usai, Sang Yun, teman sang tokoh utama yang super jenius itu, memutuskan untuk membuat pengumuman besar.
ide briliannya yang akan mengubah dunia. Ada yang mau main sud untuk menentukan jatah makanan di tengah kiamat ini? Ya, dia benar-benar mengatakan itu. Tokoh utama kita hanya bisa menatap tak percaya, memikirkan apa yang kita semua pikirkan. Kenapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini? Namun, si berandal dan pacarnya tidak terima. Haruskah aku menghajarnya? Geramnya. Pacarnya mendukung penuh. Hajar saja badut itu. Tapi sedetik kemudian, tatapannya berubah kagum. Maksudku, agresimu yang brutal itulah yang membuatku jatuh cinta padamu. Kakek selalu menjadi suara akal sehat. Ia hanya menggelengkan kepalanya. Kenapa juga ada orang yang mau memperebutkan tumpukan sampah yang lebih besar? Dan tentu saja, ayah tayang, si tuan paling bermoral, harus ikut campur. Itulah akibatnya. Jika manusia dikuasai oleh keserakahan, tokoh utama kita resmi pusing kepala. Tapi, perdebatan mereka terhenti oleh sebuah suara. Apa itu? Seekor Yomi kecil berduri, tiba-tiba muncul entah dari mana, melayang turun, bagaikan malaikat maut mungil berbulu. Dan ternyata, ia tidak sendirian. Salah satu model klasik, mendarat dengan suara keras, tepat di tengah atap. Tokoh utama kita, lagi-lagi, hanya bisa terpana. Si berandal menjadi korban pertama. Telinganya diserang hingga ia menangis kesakitan. Luar biasa, pacarnya hanya bisa berteriak panik. Dan dalam sekejap, kekacauan total pun meledak. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Tokoh utama kita masih mencoba memahami situasinya. Sial, dari mana datangnya itu? Tapi saat kepanikan memuncak, sesuatu dalam dirinya berubah karena ia melihatnya. Itu bukan hanya satu. Mereka sudah menguasai seluruh gedung itu. Seluruh pasukan mereka, salah satunya, menerjang tepat ke arah wajahnya. Dengan satu teriakan, ia melayangkan tinju tepat ke wajah berbulu itu, membuatnya hancur lebur seketika. Di belakang, seorang prajurit yang berjaga memberi perintah tegas. Semuanya masuk. Cepat masuk ke dalam, kunci pintu, dan jangan keluar. Tapi tentu saja, selalu ada orang yang prioritasnya kacau, balau. Terus, bagaimana? Makanan kita gimana? Teriak ayah tayang yang langsung disambut tatapan dingin. Tatapan itu datang dari pacar pria egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Pria itu masih saja merengek soal telinganya. Pacarnya berusaha menenangkan. Bertahanlah sedikit lagi. Bahkan, sang kakek ikut berlari, meneriakkan pekikan perang yang penuh semangat. Karakter utama kita dan Sang Yun bergegas menuju pintu bersama yang lainnya. Sementara itu, di garis belakang, Letnan Gohi bertahan dengan perhitungan matang, melindungi mundurnya para penyintas. Akhirnya, ia berhasil kembali ke apartemennya yang aman. Dengan napas terengah, ia bersandar di balik pintu yang kokoh itu, mencoba memproses semua yang baru saja ia saksikan. Apa yang barusan terjadi? Bagaimana bisa mereka memanjat dinding setinggi itu? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Benar juga, aku punya itu. Ia meraih kantong berisi sisa Yomi yang tadi dipanggangnya. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia harus memahami musuh macam apa yang sedang ia hadapi. Namun saat ia mengintip keluar, pemandangan berbeda menyambutnya. Di atap seberang, pasukan khusus telah mengambil alih situasi. Area itu memang penuh dengan cairan menjijikkan dari para Yomi. Tapi, ancaman sudah diatasi. Sisi kanan aman, sisi kiri juga aman. Salah seorang prajurit melapor pada komandannya. Tiba-tiba, Letnan Gohi menyadari sesuatu yang janggal. Tunggu. Jangan-jangan kembali ke apartemen. Sang protagonis menatap tak percaya. Ia mengangkat salah satu kaki makhluk itu. Apa mereka selalu punya ini? Atau ini evolusi baru? Kaki itu memiliki bantalan kecil. Mirip seperti telapak kaki kucing. Implikasinya sungguh mengerikan. Artinya, dalam waktu sesingkat ini,
Mereka telah berevolusi. Sebuah tekad baru yang dingin mengeras di wajahnya. Aku tak bisa lagi hanya duduk diam di apartemen ini. Ia kembali pada kantong itu, siap melanjutkan penelitiannya. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Tunggu sebentar. Apa itu? Kantong itu bergerak. Ia langsung menjatuhkannya. Dan pemandangan yang tersaji sungguh memuakkan. Itu bukan lagi satu makhluk utuh, melainkan gumpalan seperti agar-agar yang menjijikkan. Dan sebagian cairan itu mengenai kakinya. Refleksnya mengambil alih. Ia melompat mundur seolah baru saja menginjak paku yang ia panggang tadi. Itu hanyalah cangkang luarnya. Gumpalan lengket inilah isinya. Tapi rasa penasaran seorang ilmuwan mengalahkan rasa jijiknya. Ia menyodoknya sedikit. Dan, oh, bagus sekali. Benda itu pecah. Ia tak bisa menahan diri. Ia menyodoknya sekali lagi. Dan, keluarlah sesosok bayi Yomi. Makhluk itu hanya menatapnya, mengeluarkan suara kecil yang aneh. Untuk sesaat, kewaspadaan sang penyintas yang tangguh itu pun goyah. Maksudku, lihat saja makhluk kecil itu. Terlihat sedikit lucu. ARGH, makhluk itu menggigitnya dengan keras. Cukup sudah! Dalam amarah buta, ia menghabisinya. Menatap kekacauan yang ia buat, ia terkejut. Hei, kenapa aku melakukan itu? Ia hanya bisa menatap sisa-sisa yang hancur berantakan. Sementara Yomi yang asli, yang ia kira sudah mati terpanggang, hanya dia mengawasinya. Dan beban dari semuanya, kehilangan, ketakutan, semua yang telah ia lalui. Akhirnya, pertahanannya runtuh. Namun, tepat saat ia hampir menyerah pada keputusasaan, sesuatu bangkit dalam dirinya. Ia bangkit berdiri, busur di tangan. Momen kelemahan itu sirna, digantikan oleh tekad sedingin es. Tak ada lagi lari, tak ada lagi sembunyi. Ia sadar, menyingkirkan mereka tidak akan pernah mudah. Terkadang, kau butuh senjata yang lebih besar. Terkadang, kau harus melawan api dengan api. Secara harfiah, karena itulah, ia sadar. Tak peduli bagaimana caranya, semua ini akan jadi pertarungan kotor. Ia bukan lagi sekadar penyintas. Ia adalah seorang peneliti. Dengan banyak pekerjaan laboratorium di hadapannya, ia menembakkan satu panah terakhir ke Yomi yang asli, hanya untuk memastikan. This is, makhluk itu tak lagi bergerak. Hanya mengeluarkan asap. Alien kecil yang terpanggang sempurna. Monster, tapi kemudian, sebuah aroma aneh menggelitik hidungnya. Sesuatu yang familiar. Ia berdiri di atas makhluk gosong itu, benar-benar bingung. Apa ini? Kenapa? Aku mencium aroma barbecue. Seketika, rasa lapar setelah berminggu-minggu, hanya makan timun kembali menghantamnya. Semua pikiran rasional menguap begitu saja. Ia tak bisa menahan diri untuk menghirup aroma itu dalam-dalam. Baunya terlalu enak. Dan dalam momen keputusasaan murni, ia pun menyerah. Pertahanannya runtuh. Setelah itu, ia sadar tak bisa menyimpan sisa makanan itu di apartemennya. Ia berjalan ke jendela dan membuang semua bukti petualangan kulinernya. Aku sudah bertahan dengan baik, ucapnya pada diri sendiri. Dengan keyakinan penuh dari seseorang yang berusaha melupakan fakta bahwa ia baru saja memakan alien. Langkah berikutnya, mencari dan menutup semua celah yang bisa menjadi jalan masuk. Tolong jangan ada yang merayap masuk ke sini. Kumohon, pikirnya, sambil terus memaku papan, memblokade setiap celah. Ia menatap keluar ke arah kota yang hancur. Sebuah tujuan baru mulai terbentuk dalam dirinya. Ia telah bersembunyi. Ia telah bertahan hidup, tapi sekarang sorot matanya dingin, dipenuhi tekad yang membara. Hari-hari bersembunyi telah berakhir. Waktunya untuk melawan. Aku harus mulai berburu di jalanan. Sementara itu, para Yomi melanjutkan pekerjaan mereka, entah apapun yang sedang mereka kerjakan. Dan pasukan khusus melanjutkan misi pembersihan mereka.
Sebuah truk lapis baja melesat kencang di jalan raya, bagaikan secercah harapan di tengah kota yang mati. Di dalam, Letnan Gohi dan anak buahnya mengamati dengan waspada. Matanya menatap kosong pada kota yang telah luluh lantak. Tak peduli berapa kali pun kupikirkan, inilah takdir yang harus terjadi. Cerita beralih ke masa lalu sang karakter utama, bukan sebagai penyintas tangguh, melainkan seorang bocah cilik yang super menyebalkan. Dengan suara cemprengnya, ia menyanyikan lagu anak-anak sambil menjadikan lollipop berkilauan sebagai mikrofonnya. Dan Gohi kecil sama sekali tidak suka mendengarnya. Sudah kubilang, jangan nyanyikan lagu itu. Kan, bentaknya sambil mengacungkan pedang kendo. Sang bocah pun hanya bisa lari tunggang langgang. Kenapa adegan kejar-kejaran itu disaksikan oleh kedua ibu mereka? Salah satunya, jelas Ibu Gohi, terlihat begitu kesal. Sementara yang satunya lagi, sepertinya ibu dari karakter utama kita hanya tertawa melihatnya. Sudahlah, tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Dari mana juga dia belajar lagu seperti itu? Kembali ke masa sekarang, Gohi mulai menyatukan kepingan puzzle. Kenapa aku baru sadar sekarang? Aku sudah mendatangi apartemen itu setiap minggu. Nyonya, apa Anda sudah makan? Tanya bawahannya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak. Raut khawatir terpancar di wajah bawahannya itu. Nyonya, Anda harus makan. Anda belum makan apapun selama 2 hari. Gohi tak menggubrisnya. Bagaimana aku bisa makan? Lebih dari 50 rumah tangga membatalkan pengiriman minggu ini karena persediaan makanan. Mereka habis. Ucapnya dengan nada suara yang berat, menanggung semua beban tanggung jawab di pundaknya. Nyonya tahu, ini demi menjaga ketertiban. Sang bawahan tak menyerah. Setidaknya makanlah ini, ucapnya sambil menyodorkan sebatang protein bar. Apa ini? Tolong makanlah. Nyonya butuh tenaga untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Setelah hening sejenak, Gohi akhirnya luluh. Baiklah, akan kumakan. Ia mengambil protein bar itu dengan ekspresi yang masih suram. Namun, saat ia hendak menggigitnya, sesuatu menarik perhatiannya. Seseorang. Bukankah itu orang? Tanya bawahannya, menunjuk keluar jendela. Sepertinya begitu, Nyonya. Mereka melambaikan sesuatu. Ekspresi Gohi sulit ditebak. Namun perintahnya begitu jelas. Putar balik mobilnya. Tanpa ragu, sang sopir langsung mematuhinya. Baik, Nyonya. Dengan suara decitan ban, truk itu pun berputar balik. Di sisi lain, pahlawan kita, Song, tengah memulai aksi nekatnya. Ia memanjat keluar jendela, layaknya remaja yang kabur dari rumah. Sial, gumamnya dengan tangan yang gemetaran. Ini benar-benar mengerikan. Namun, aksi kaburnya yang senyap itu terinterupsi saat temannya, Sanjin, memergokinya. Hei Song, apa yang kau lakukan? Astaga, aku hampir jatuh. Seru Song dengan suara tertahan. Sanjin tak mau kalah. Pakai kepalamu dong. Menurutmu, siapa yang lebih kaget? Aku atau kau? Kau bisa mati kalau nekat keluar sana. Bodoh. Sanjin terus memaksa. Tapi Song balas membantah. Kalau kita diam saja terkurung di sini, kita akan mati kelaparan. Tiba-tiba, mata Sanjin terbelalak. Menyadari sesuatu yang gila. Tunggu. Sebentar. Jangan bilang kau mau nekat ke 7-Eleven itu kan? Ayo kita pergi bersama. Aku akan bersiap-siap. Song langsung memotongnya. Tetap. Di sini, kau hanya akan jadi beban. Kalau kau mau pergi, pergi saja sendiri. Balas Sanjin. Akhirnya melepaskan cengkeramannya. Ia hanya bisa menatap punggung temannya yang lenyap ditelan kegelapan. Dengan perasaan yang benar-benar bingung. Apa yang harus kita perbuat dengan orang itu? Dia nekat ke sana. Sama saja dengan bunuh diri kan? Song akhirnya berhasil menjejakkan kaki di tanah. Dengan jantung berdebar kencang, hampir saja mati. Bahkan sebelum memulai, pikirnya, seraya mengatur napas. Apa yang dilakukan orang itu selarut ini? Tak lama,
Ia mendengar suara mengerikan yang familiar itu lagi. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia meraih tas punggungnya dan mengeluarkan sebuah benda panjang, sebuah tabung gas. Rupanya ia tidak datang dengan tangan kosong. Sang penemu jenius kita sudah bersiap. Ia merakit sendiri sebuah senjata canggih, sebuah penyembur api. Tentu saja dia mampu. Dan siapa ini? Ini adalah Eren C, robot kucing ciptaannya yang kini memakai zirah tempur berbulu. Oke, situasinya menjadi semakin aneh dan perburuan pun dimulai. Pahlawan kita bersenjatakan penyembur api rakitan dan partner setianya, seekor robot kucing berbulu domba. Apa yang mungkin bisa salah? Sekilas ingatan tentang hari kelulusannya melintas. Hari di mana semua kekacauan ini dimulai. Pikirannya berkecamuk. Namun ia segera menepisnya. Jangan pikirkan itu sekarang. Fokus pada situasi saat ini. Mecha Omi. Perintahnya, pergi dan pancing mereka keluar. Pemandangan dari kamera sang robot terlihat jelas. Inilah saatnya untuk menguji hasil ciptaannya. Tak butuh waktu lama bagi para Yomi untuk menemukan umpannya. Oh, piu, piu. Semuanya ada di sini. Dan begitu saja, umpannya berhasil dimakan. Namun robot kecilnya itu sepertinya punya pikiran sendiri. Perhatiannya langsung teralihkan oleh Yomi pertama yang ia lihat. Dasar bajingan kecil ini. Serius, bukan yang ini, dia berpikir sambil menyiapkan penyembur apinya. Nah, perhatiannya teralihkan. Serang lehernya. Ia bersiap untuk menyerang. Yomi itu terlihat ragu. Namun, sesaat sebelum monster itu menerkam, ia menyemburkan api panasnya. Satu berhasil tumbang, tapi masih ada jutaan lainnya. Namun, saat ia mencoba mengatur napas, terdengar suara khas dari sebuah truk tangga. Unit pembasmi kecoa telah tiba di lokasi. Gohi dan bawahannya mulai menganalisis situasi. Kita tidak bisa naik lebih tinggi lagi, lapor sang pengemudi. Ini lantai berapa? 2, 4, 6, lantai 15. Nyonya, kalau begitu, kita akan naik ke lantai 15. Perintahnya tegas, dan dari lantai 15, kita akan gunakan tangga. Bawahannya terlihat bingung. Tapi Nyonya, jendelanya tidak bisa dibuka. Logika Gohi terdengar sederhana, sekaligus brutal. Kalau begitu, kita hancurkan dan masuk dari sana. Kita tidak bisa mulai dari lantai 1. Siapa yang tahu seberapa banyak Yomi di dalam gedung itu? Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dengan suara pecahan kaca yang nyaring, jendela di lantai 15 itu pun hancur berkeping-keping. Pasukan pembasmi hama menerobos masuk, senjata mereka dalam posisi siaga. Mereka menyusup cepat dan senyap di koridor yang sunyi. Namun, Letnan Gohi diliputi kecemasan. Berapa banyak target di dalam sana? Jika jumlahnya masif, apa kami bisa melumpuhkan semuanya? Lantai 5. Kau tidak merasakan kehadiran apapun, kan? Dia bertanya pada timnya. Nom, pemimpin peleton. Sebuah jawaban terdengar. Lanjutkan. Naik. Tapi mereka tidak pernah sendirian. Tiba-tiba, sesosok Yomi jatuh dari langit. Langit, makhluk itu langsung menerjang sang komandan peleton. Menempel erat di helmnya. Para prajurit berteriak. Panik, senjata terangkat. Namun, mereka ragu untuk menembak. Hati! Hati! Satu tembakan salah. Bisa mengenai komandan, teriak salah satu dari mereka. Gohi berjuang keras melepaskan makhluk itu. Dengan adrenalin yang memuncak, dia mencengkeram dan membanting makhluk itu ke lantai. Menjauh dariku, seorang prajurit melihat celah dan menyiapkan senjata beratnya. Namun tepat saat pelatuk akan ditarik, Yomi itu mendongak. Matanya berkaca-kaca. Ia menitikkan air mata, mengeluarkan rengekan kecil yang memilukan, dan siasatnya berhasil. Prajurit muda itu terpaku, terpesona oleh keimutan makhluk tersebut. Makhluk itu hanya duduk di sana, terlihat begitu rapuh dan menyedihkan. Tapi
Mereka adalah unit pembasmi serangga. Mereka takkan tertipu untuk kedua kalinya. Satu tembakan dilepaskan, dan makhluk itu meledak. Dalam cipratan cairan merah muda, Gohi menatap tajam bawahannya. "Kenapa kau ragu?" tanyanya dingin. "Maafkan saya, fokuskan pikiranmu," perintahnya pada sang prajurit yang tampak terguncang. Tapi tiba-tiba, seorang prajurit lain memanggil, "Komandan Peleton!" Sontak, semua mata tertuju ke ujung lorong yang gelap gulita. Di sana, lautan mata ungu yang menyala menyambut mereka. Mereka jelas tidak sendirian. Inilah momen penentuannya. Dengan teriakan perang, mereka menyerbu ke dalam kegelapan. Moncong senjata, memuntahkan api. "Mundur! Ke pintu!" perintahnya. Sambil memberi tembakan perlindungan, mereka menghujani kegelapan dengan timah panas, mencoba memukul mundur gerombolan itu. "Kami sudah di pintu, Nona!" salah satu prajuritnya berteriak. Hitungan ketiga, "Kita dobrak masuk," perintahnya. Mereka menerobos pintu, berharap menemukan penyintas. "Status?" tanyanya, sambil menghitung jumlah personel. "Wes, Nona, kami semua aman." Tapi matanya menangkap salah satu prajurit yang terluka. "Aman apanya? Omong kosong. Kau terluka. Hentikan pendarahannya sekarang." Dia melepas helmnya, raut wajahnya menunjukkan kelelahan dan frustrasi yang mendalam. Dan di saat itulah, matanya menangkap sosok itu. Gadis yang mereka lihat dari atas truk yang melambaikan tangan, meminta pertolongan. "Itu aku," ujar sang gadis dengan suara bergetar. "Bagaimana bisa?" tanya Gohi, benar-benar syok. "Anda kenal dia, Nona?" salah satu prajuritnya bertanya. "Center dari grup idola generasi kelima itu?" Gohi balik bertanya. Jelas-jelas seorang penggemar, tapi dia segera meralat dirinya. Aku benar-benar tidak menyangka akan mati di sini," isaknya. Gohi hanya bisa terdiam menatap. Semburat merah menjalar di pipinya. Bertemu idola favoritmu memang selalu canggung, tapi bertemu dengannya di tengah kiamat alien yang imut, itu sudah level yang berbeda. Sementara itu, pahlawan kita, Song, telah tiba di tujuannya. Sebuah minimarket 24 jam. Dengan waspada, ia melangkah masuk. Semua barang berharga sudah ludes dijarah, setidaknya di rak-rak bagian bawah. Tapi dia takkan menyerah begitu saja, dan kegigihannya terbayar lunas. Tersembunyi di kolong rak, dia menemukan harta karun, tuna kalengan, jackpot, tuna. Dia segera menyabet semua yang dia bisa. Ranselnya kini penuh dengan makanan berharga, yang akhirnya bukan cuma mentimun. "Syukurlah, aku berhasil dapat beberapa," pikirnya. Perasaan lega yang langka menyelimutinya. Bertaruh nyawa datang ke sini tidak sia-sia. Dengan hasil buruannya di tangan, ia memulai perjalanan pulang yang panjang dan berbahaya menuju apartemennya. Dia terlalu fokus untuk pulang dengan selamat, sampai tidak menyadari dia tidak sendirian. Siapa kau?" Gagapnya, jantungnya berdebar kencang. "Aku sudah susah payah datang ke sini," ujar pria berobor itu dengan seringai yang mengancam di wajahnya. Mungkin ada orang lain yang sudah menjarah semuanya lebih dulu. Song benar-benar membeku ketakutan. Tunggu sebentar. Ini adalah skenario klasik dunia pasca kiamat. Sebuah kebuntuan. "Serahkan barang bawaanmu," tuntut pria itu. "Aku tidak mau cari masalah." Tapi Song, yang terdorong oleh kemenangannya barusan dan pasokan tuna barunya, menemukan secercah keberanian. "Kenapa harus kuserahkan? Aku yang pertama tiba dan menemukannya." Senyuman pria itu semakin lebar. "Oh ya, kalau begitu, kita selesaikan dengan cara yang benar." "Benar juga," kekehnya. "Hukum sudah tidak ada lagi." Song hanya bisa berpikir, dasar orang-orang gila ini. Dan dengan teriakan perang, mereka pun menyerang. Tapi Si Hong
Bukan lagi bocah penakut yang hanya bersembunyi di apartemennya. Salah satu dari mereka berteriak, menunjuk ke belakang Shihong. Api! Ada api! Obor darurat mereka melayang dan mengenai Natiomi. Tapi makhluk itu hanya mengabaikannya seolah tak terjadi apa-apa. Apa? Api tidak mempan. Lalu, robot domba kucing kecil itu mulai bergetar hebat. Kedua preman itu menjerit, berbalik badan, dan lari tunggang langgang. Shihong menatap kepergian mereka dengan senyum tipis, sambil mengelus robot pendampingnya. Kerja bagus, LA. Lari sana, dan lihat sendiri. Aku membawanya untuk menghadapi Yomi. Tapi siapa sangka malah berguna untuk mengusir manusia. Aku berhasil melindunginya, pikirnya. Memeluk erat kaleng-kaleng tuna yang berharga. Kilas balik ke sebuah perlindungan yang sangat berbeda. Aku harus berpura-pura mati dengan meyakinkan, atau mereka tidak akan percaya sampai akhir. Dan ia pun memulai pendakian yang mempertaruhkan nyawa kembali ke apartemennya. Kurasa aku tak lagi takut ketinggian. Setelah nyawaku hampir saja melayang barusan, dia mulai menyusun strategi untuk jatah makannya. Jika dihemat dengan baik, ini bisa cukup untuk 3 hari. Kalau diperhitungkan lagi, mungkin bisa bertahan seminggu. Namun saat semakin dekat, ia melihat sosok temannya. Shan telah menunggunya. Tunggu. Minimarket, kau benar-benar nekat pergi ke minimarket. Yap, yang ada di depan sana. Tidak. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Sungguh. Song pun membagi hasil buruannya. Dan Sanjin melahapnya, seakan tak pernah makan selama sebulan. Dan merasakan makanan sungguhan setelah berminggu-minggu hanya diisi mentimun. Rasanya seperti surga. Pipinya penuh, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Lalu air mata pun tak terbendung lagi. Kau menangis, Sanjin? Bertanya pada Michu. Aku hanya bernyanyi. Balasnya dengan suara bergetar menahan haru. Aku ini memang tipe yang cengeng. Ternyata Tuan belum sepenuhnya meninggalkanku. Ucap Sanjin sambil terus mengunyah tuna. Ia hanya bisa berharap menemukan seseorang yang tak akan meninggalkannya. Kilas balik ke sebuah pertemuan tak terduga dengan tetangga. Anda yang barusan menelepon? Tanya seorang pria dengan raut wajah yang jelas kesal. Iya, maafkan saya. Saya masih pengemudi baru. Sahong hanya bisa terpaku menatap goresan menganga di mobil pria itu. Kali ini, kulepaskan kau, kata pria itu sambil menyeringai. Tapi, apa tidak apa-apa sesama tetangga? Sungguh, tak masalah. Oh, lagi pula, ini memang mobil rongsokan. Lain kali, traktir aku bir saja. Kembali ke masa kini, Sang Yin sudah merancang masa depan. Sahong, apa lagi yang kau punya? Ini dia. 1 kaleng tuna lagi, saus, dan sebuah tabung gas kecil. Nah, kalau kau punya lebih, mungkin kita bisa membaginya dengan penghuni lain. Saran Sang Yin. Sontak, raut wajah Song berubah. Apa kau sudah gila? Jangan pernah katakan itu. Para berdebah itu pantas mendapatkan balasannya. Geram Seang, tetapi Sanjin, yang tetap optimis, hanya tersenyum. Jangan terlalu keras begitu. Menurutku, orang-orang di sini cukup baik. Melihat mereka itu menghibur. Dia masih saja bersikap sesantai itu. Ini seperti menonton para penjahat di reality show, kan? Kita tak bisa nonton TV atau main ponsel, tapi mereka menyajikan tontonan gratis untuk kita. Aku selalu menantikannya setiap saat. Akunya sambil tersenyum lebar. Aku sudah tak sabar melihat kekacauan, apalagi yang akan mereka timbulkan selanjutnya. Sean sama sekali tidak terhibur. Jadi, drama harianmu lebih penting dari nyawa kita. Namun Sanjin sudah tenggelam dalam dunianya sendiri. Sambil mulai bersenandung pelan. Kenapa kau bicara begitu? Song benar-benar muak dengan obrolan ini. Ya, memangnya apa lagi yang bisa dilakukan kalau terjebak di sini? Jawab Sanjin. Jadi, aku melatih suaraku. Dia teringat tetangga yang selalu mengeluh tentang nyanyiannya. Ya, sekarang tak ada lagi yang bisa protes, katanya riang. Sementara Song hanya bisa membatin. Orang itu mungkin
sudah tiada sekarang. Dengan sifat seperti itu, aku tak heran. Sementara itu, di belahan kota lain, seseorang tengah menikmati hidangan yang jauh lebih mewah daripada sekadar tuna dan mentimun. Dia bukan penyintas biasa. Dia adalah seorang koki, dan dia menjalankan bisnisnya sendiri. Salah satu anak buahnya mengenakan topi kucing yang sangat mencurigakan. Laporan masuk. Chef, kami sudah siap. Sang koki bahkan tak menoleh. Bagus, bungkus ini juga. Kita bergerak sekarang. Perintah sang koki. Timnya bergerak dengan sigap. Dan kendaraan andalan mereka di dunia pasca kiamat ini adalah perahu angsa. Sungguh, ini benar-benar di luar nalar. Markas mereka tampaknya sebuah dermaga yang tergenang air. Secercah kehidupan normal di tengah kekacauan. Lalu, apa bisnis mereka? Mereka sedang berburu, tapi bukan dengan pancing biasa. Mereka menggunakan derek industri dan jaring raksasa. Dan apapun yang mereka tangkap, diolah menjadi masakan yang luar biasa lezat. Orang-orang ini telah menyulap kiamat menjadi ladang bisnis makanan yang subur. Dan bisnis mereka tampaknya sangat maju. Satu konvoi truk telah disiapkan untuk pengiriman. Mari kita lihat salah satu petinggi lain di organisasi aneh ini. Kita ke mana hari ini? Tanyanya pada sang supir. Gujim dong. Pak, Anda sudah bilang kan, kalau kita hanya menerima baterai, emas, dan bahan bakar, gerutunya. Para badut itu mengumpulkan rongsokan, lalu memohon agar kita mau menukarnya. Ini benar-benar membosankan. Apalagi tas mewah atau stick golf. Memangnya mau kuapakan barang seperti itu? Sang supir mencoba menenangkannya. Aku sudah bilang kita tak menerima barang semacam itu. Akan kuumumkan lagi. Setibanya di sana nanti, kesabaran sang bos nampaknya sudah diambang batas. Dan jika ada badut yang datang membawa sepeda statis untuk ditukar daging, seperti yang terakhir kali, beri dia pelajaran. Kita terlalu baik padanya waktu itu. Sang supir hanya menjawab, ngomong-ngomong, Chef, benda apa yang ada di kepalamu itu? Tanya sang bos pada supirnya. Dengan tatapan tak suka. Ini. Ada mitos kuno yang bilang kalau Yomi tak akan membunuh sesuatu yang imut. Kalau punyaku, tetap kubunuh. Sang supir hendak melanjutkan. Tapi sang bos memotong ucapannya. Nanti kulepaskan untukmu. Konvoi truk akhirnya tiba di tujuan mereka. Makanan datang. Umum salah satu koki pada kerumunan yang menunggu. Seorang penyintas yang putus asa menawarkan perhiasan emas sebagai bayaran. Kami kumpulkan semua emas yang kami punya di rumah, kata pria tua itu. Dengan suara bergetar, sang koki hanya mengangguk dingin. Bagus sekali, seru kepala koki. Berikan ikan dan air untuk mereka. Porsimu kali ini kubuat spesial. Bisik si koki misterius, sambil menyodorkan sebuah wadah kecil. Tapi, lelaki tua itu justru bergidik ngeri. Tunggu dulu. Benda ini nilainya lebih dari $1.000. Tapi itu hanya berlaku di dunia, di mana uang masih berharga. Ucap si koki. Suaranya terdengar sedingin es. Lelaki tua itu jelas tak bisa menerimanya. Ini benar-benar gila. Kau pikir bisa membodohiku? Kembalikan emasku. Aku lebih baik mati kelaparan. Si koki hanya mengangkat alis. Oh, benarkah? Tiba-tiba, sebuah suara memanggil. Chef! Dan sesosok pria berkostum kelinci merah muda muncul, bersenjata lengkap. Dengan satu tebasan brutal, ia menghabisi nyawa lelaki tua itu. Para penyintas lain hanya bisa terpaku menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Apa yang kau lakukan? Bodoh! Bentak si koki. Pria berkostum kelinci itu tampak kebingungan. Hah? Bukankah kau menyuruhku membantu mereka mati? Aku salah dengar perintahmu dengan Raven dan D. Dasar tolol, maafkan saya. Ucap pria kelinci itu sambil membungkuk dalam-dalam. Si koki hanya bisa menghela napas. Sudahlah, kesalahan baru menjadi masalah jika terus diulangi. Tiba-tiba, jeritan melengking memecah keheningan.
Sementara itu, di apartemennya, Siang kembali merasakan lapar yang aneh. Ia berjalan mondar-mandir, dengan ekspresi ganjil terlukis di wajahnya. Aku lapar lagi, gumamnya. Setetes air liur jatuh dari dagunya. Sejak kapan tuna kalengan bisa seenak ini? Pikirkan terus rasa itu. Bisiknya pada diri sendiri. Matanya terbelalak oleh hasrat baru yang mengerikan. Aku tidak tahan lagi. Ini pasti cinta. Ucapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Masalahnya bukan lagi soal tuna kan? Waktu pun berputar kembali. Ke titik awal, semua ini dimulai. Bisnis keluarga Song, sebuah toko barang bekas. Sejak kecil, ia memang suka mengotak-atik berbagai benda, menciptakan sesuatu yang baru. Kau bersemangat sekali ya. Jangan coba-coba mengubah barang aneh lagi, tegur seorang anak kecil bernama Gohi. Memangnya, kenapa? Balasnya menantang. Akan kulaporkan pada Bibi. Bibi, kemarilah, teriaknya. Lalu, muncullah versi muda Ibu Gohi yang tampak lebih gugup. Ada apa? Gohi, hai, kembali ke masa sekarang. Song masih tenggelam dalam lamunannya. Begitu pula Gohi di tempat yang berbeda. Sementara itu, di peternakan Yomi, atau entah apa nama tempat ini, sosok yang mereka selamatkan kini tengah diinterogasi. Namaku Kim Hayuan, umurku 21 tahun. Pekerjaanku sebelumnya adalah seorang penyanyi. Nama panggungku Yoi. Jadi kau bersembunyi di gedung itu selama ini? Tanya salah seorang prajurit. Apa? Tentu saja tidak. Tidak ada makanan di sana. Jawabnya. Aku terus berpindah-pindah, mencari tempat di mana mungkin ada penyintas lain. Lalu orang-orang lain di gedung itu. Mereka semua, setiap orang. Tiba-tiba ia mulai berpose imut, lengkap dengan efek suara yang menggemaskan. Gohi langsung terpana. Imut sekali. Bawahannya tampak kaget. Aku tidak tahu dia sepopuler itu. Semua orang di unit kita ternyata mengenalnya. Jawab Gohi. Tentu saja. Kau kan tidak tahu soal virus kutu. Bagaimana dengan Sharploaf? Tidak pernah dengar. Aku ingin menggigitmu. Balon hati. Babongjak puja. Akhirnya, si bawahan pun sadar. Komandan peleton. Jangan-jangan Anda penggemarnya ya? Gohi seketika salah tingkah. Hah? Tidak juga, katanya. Berusaha menjaga wibawanya. Aku hanya sesekali mendengarkan lagunya. Tepat saat itu, hewan keluar dengan tubuh terbalut selimut. Oh, Nona Hewan. Sapa kedua prajurit itu. Langsung memberi hormat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sungguh, terima kasih banyak. Ucap hewan dengan suara lembut. Ah, tidak. Itu bukan apa-apa, jawab Gohi. Mati-matian menahan gugup, itu sudah menjadi tugas kami. Mungkin sebagai balas budi, aku bisa menyanyikan beberapa lagu untuk para prajurit nanti. Hewan menawarkan cara untuk membalas kebaikan mereka. Sisi fanboy Gohi yang terpendam pun tak bisa lagi ditahan. Benarkah? Sementara itu, di gedung apartemen 1 dan 2, situasinya semakin memburuk. Efek dari tuna kalengan yang disantap siang mulai memudar. Bukti satu-satunya dari santapan besarnya hanyalah kaleng kosong di tempat sampah. Ia menghela napas, merasakan kekosongan yang menyiksa di perutnya. Harusnya tidak kubagi ya. Tepat saat itu, sebuah suara memanggil namanya. Perwakilan lantai, para penyintas, kembali berkumpul di atap. Suasananya begitu tegang. Hei, Song, kau benar-benar tidak punya makanan lagi kan? Tanya Sanjin dengan suara pelan. Sudah kuperlihatkan isi tasku tadi. Jawab Song. Nadanya terdengar jengkel. Dan sudah kubilang, jangan bahas itu lagi. Si pria berandal yang masih memegangi telinganya yang terluka tampak tidak sehat. Kau baik-baik saja, sayang? Aku baik-baik saja, gumamnya. Sudah hampir 10 hari pasokan berhenti.
dan tidak ada kabar sama sekali. Ibu Tayong berseru. Suaranya dipenuhi kepanikan. Pasti telah terjadi sesuatu yang gawat. Sudah kubilang kan? Kek, sosok kakek tua yang tenang itu mencoba menengahi. Mari kita bersabar sedikit lagi. Tapi Ayah Tayang tidak setuju. Tunggu, apa lagi? Orang tua ini sudah bau tanah, tapi masih saja bicara omong kosong. Sang kakek hanya menatapnya tanpa gentar. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa tahu giliran siapa selanjutnya? Apa katamu, sialan? Ayah Tayang mulai menjadi agresif. Sudah, hentikan. Ayah Tayang, cukup, teriak istrinya. Beberapa dari kita harus keluar untuk mencari makanan, ucap sang ibu. Akhirnya mengambil alih situasi. Semua mata tertuju padanya, menanti usulannya. Tunggu, lalu bagaimana cara menentukannya? Tanya kekasih si berandal. Harusnya yang muda yang pergi. Ia memulai, namun langsung dipotong oleh serbuan protes. Kalau begitu, dia juga harus pergi. Dia yang paling muda di sini, seru si berandal sambil menunjuk Tayang. Kau sudah gila. Dia baru 11 tahun, balas Ayah Tayang berteriak. Gunakan otakmu sebelum bicara. Dan di tengah kekacauan itu, Sanjin, sang ahli strategi jenius, punya satu ide. Gunting, batu, kertas, dengan nyawa sebagai taruhan. Pertaruhan nasib itu pun dimulai. Gunting, batu, kertas, 1, 2, 3, dan begitu saja, pihak yang kalah telah ditentukan. Inilah tim pahlawan kita, bersama sahabatnya, Sang Yun, dan si berdebah dari sebelah. Benar-benar tim impian. Para penyintas lain bisa bernapas lega. Namun, sang kakek tua tak seoptimis itu. Persetan dengan Tuhan. Kalau Tuhan memang ada, apa mungkin dunia menjadi neraka seperti ini? Pacar si berdebah itu jelas tak terima. Tidak, itu tidak sah. Ulangi lagi. Tapi Ibu Tayang dengan cepat membungkamnya. Aku lihat kau curang. Tanganmu keluar terlambat. Terlambat apanya? Wanita ini bicara omong kosong. Kau sudah kalah. Jadi pergi sana. Sialan. Ayah Tayang mengamuk. Benar-benar lepas kendali. Sebelum kubakar tempat ini dan menyeret kalian semua bersamaku, toh kita semua akan mati kelaparan. Kau mau kita semua binasa? Hah? Coba saja, kalau berani. Tapi gertakan itu terhenti oleh sebuah teriakan yang tiba-tiba. Di luar sana, lempengan baja yang menjadi penghalang pintu masuk telah bergeser. Maka, trio malang itu melangkah keluar hanya dengan senjata rakitan dan penyesalan yang mendalam. Sial. Kalau tahu begini, lebih baik aku menyelinap keluar sendirian. Song merutuk dalam hati. Kenapa aku harus mempertaruhkan nyawaku demi para bajingan itu juga? Tapi, apa boleh buat? Desahnya pasrah. Aku tak punya pilihan lain selain pergi. Tentu saja, dia tidak akan dibiarkan pergi sendirian. Kenapa? Kalian semua menempel padaku. Kau yang paling cerdas di sini. Wajar jika kau yang memimpin. Iya, ini konyol. Jadi, kita mau ke minimarket yang mana? Sanjin menunjuk ke arah minimarket di seberang. Bukan yang itu. Kita ke tempat lain, Chomart. Minimarket itu yang paling dekat. Chinmart jauh lebih besar. Jawab Song dengan nada tegas. Saat mereka berjalan, sebuah suara dari semak-semak di dekat mereka sontak menghentikan langkah. Ketiganya, tunggu sebentar. Kalian dengar suara itu? Siapa di sana? Sial! Dari balik semak, muncullah seekor Yomi, mengeluarkan suara khasnya yang mengerikan. Saking terkejutnya, kacamata Song hampir saja terlepas dari wajahnya. Tapi kedua rekannya sudah siaga dan menyerang dengan senjata darurat mereka. Dengan suara retak yang memuaskan, makhluk itu pun tumbang. Sialan! Teriak si berdebah saat mencoba menangkis Yomi yang lain. Tapi sia-sia. Makhluk itu berhasil menempel di wajahnya. Arge!
Singkirkan ini dariku. Sanjin mencoba menolong, tapi cengkraman makhluk itu luar biasa kuat. Ini adalah hama Yomi. Tepat saat Yomi itu hendak menggigit, Sang datang menolong, membakarnya dengan semburan api. Sang hanya bisa menatap ngeri, tubuhnya benar-benar membeku di tempat. Sementara itu, di sebuah pangkalan militer, Gohi tampak sangat kelelahan. Dia menghela napas panjang dan berat. "Kau tidak ikut pergi?" tanya salah seorang rekannya. "Kemana? Masa kau tidak tahu? Nona Hai akan tampil di lapangan upacara." Seketika, mata Gohi langsung terbuka lebar. "Apa? Sekarang?" Dia bergegas keluar. Tapi sepertinya dia sudah terlambat. "Wah, sudah seramai ini," gumamnya dengan nada sedikit kecewa. "Apa pengumumannya dibuat saat aku tidur siang tadi? Akhir-akhir ini, aku memang terlalu memforsir diri sampai kelelahan." Para penonton bersorak-sorai, meneriakkan nama sang idola. "Hai, hai." Saat Hai mulai bernyanyi, Gohi tak kuasa menahan rasa kagumnya. Wow, bahkan dari jarak sejauh ini, wajahnya terlihat sangat jelas. Dengan wajah sekecil itu, pantas saja aku terlalu gugup untuk menyapanya waktu itu, pikirnya dalam hati. Sambil mengeluarkan kartu foto idola kesayangannya. "Aku pasti bisa dapat tanda tangannya kan?" Dan para juniornya pun tak kalah antusias. Bahkan mungkin lebih heboh. Lalu, Gohi melihat Sersan Kim, senior yang selalu menyusahkannya, ada di barisan paling depan. Cih, si brengsek Sersan Kim itu malah asyik di barisan depan. Dia bahkan tidak tahu satu pun lagunya. Lagu yang akan kubawakan untuk kalian sekarang. Hai mengumumkan pada kerumunan. Jangan-jangan ini lagu yang belum pernah dirilis? Gohi benar-benar terpana. Sebuah lagu yang belum pernah dirilis. Ini gila. "Apa kalian sudah siap?" tanya Hei, yang disambut sorakan gemuruh. "Kami siap." "Kalau begitu, kita mulai," tanya Hai lagi. Dan sisi fanboy Gohi yang terpendam pun menjerit. "Kalau kau imut, kau menang. Kalau kau imut, kau menang." Dan lagu pun dimulai. Anak ayam yang lucu menjadi santapan kucing yang imut. Atau kelinci imut menjadi makanan kucing yang lebih imut lagi. Lirik yang membingungkan, Gohi berpikir dalam hati. Tapi, dia tetap sangat imut. Keimutan, itulah sumber kehidupan. Suaranya terus menggema di seluruh lapangan. Motivasi untuk membesarkan anak. Kekuatan yang menopang dunia ini. Andai saja hanya hal-hal imut yang tersisa di dunia ini. Lanjutnya dengan suara melamun. Bukankah itu akan sangat luar biasa? Tiba-tiba, nada lagu itu berubah menjadi kelam. Manusia itu tidak imut. Mereka kotor, jelek, dan egois. Semua akan menjadi santapan bagi sang ratu. How? Dia bernyanyi dengan kilat jahat di matanya. Tunggu, lirik macam apa itu? Gohi benar-benar bingung. Apa dia sendiri yang menulisnya? Namun, sebelum pikirannya tuntas, dunia di sekelilingnya meledak berkeping-keping. Para juniornya terperangkap dalam ledakan itu, dan Gohi hanya bisa menatap ngeri. Apa-apaan ini? Bisiknya dengan suara bergetar. Sersan Kim dan Hai berdiri di tengah kekacauan, membelakangi kehancuran yang baru saja mereka ciptakan. Dan saat Hai berbalik, matanya bersinar dengan cahaya yang familiar sekaligus mengerikan. Cahaya itu sama seperti Yomi. Sementara itu, kelompok penyintas masih saja berdebat sambil berjalan. Salah satu dari mereka mengeluhkan soal api dan bahan bakar yang mereka bawa. Lelaki berambut coklat itu menatap rekannya yang berkacamata, mencari tanda-tanda bahaya di sepanjang jalan mereka. Tiba-tiba, rekannya yang berkaus merah berseru penuh semangat. Jarinya menunjuk lurus ke sebuah pasar. Di depan, sontak, semua mata tertuju ke sana. Sang pemimpin menyipitkan matanya, mengamati area itu dengan cermat, seolah menimbang setiap risiko yang ada. Akan tetapi, matanya terbelalak, ngeri, melihat beberapa tubuh tergeletak, tak bergerak.
dan ia pun segera menyiapkan tongkat bisbolnya. Pemandangan itu membuat nyali teman-temannya ciut, dan yang berhoodie merah gemetar, menyarankan mereka untuk segera pergi dari tempat berbahaya itu. Namun, si kacamata menolak mundur. Tanpa sepatah kata, ia nekat berlari sendirian menuju pasar, mengabaikan teriakan panik temannya. Kondisi pasar itu sungguh mengenaskan. Kios-kios hancur berantakan. Jelas telah terjadi penjarahan brutal. Saat melangkah masuk, mereka terpaku dan mulai bergerak dengan kewaspadaan penuh. Pemuda berkacamata itu bergumam tak percaya. Mengapa begitu banyak makanan tersisa, dan berpikir, seharusnya mereka datang ke sini lebih awal. Di sisi lain, temannya yang berkaus merah langsung bersorak gembira. Dengan sigap, mengisi keranjangnya dengan makanan kaleng. Tak jauh dari sana, rekan mereka yang lain menemukan sebotol minuman. Raut wajahnya berubah konyol saking senangnya. Bahkan, si pemuda berhelm menemukan pasta gigi, sebuah harta karun kecil yang membuatnya lega karena akhirnya bisa sikat gigi. Melihat itu, temannya yang berhoodie menepuk punggungnya, ikut merayakan penemuan sederhana tersebut. Dengan keranjang yang mulai terisi, si pemuda berkacamata terus menyusuri lorong pasar yang sunyi. Langkahnya terhenti tepat di depan rak berisi tabung-tabung gas. Sesuatu menarik perhatiannya. Ia menatap tabung-tabung itu lekat-lekat, namun tatapannya seolah menembus, merasakan ada yang tidak beres di lorong depannya. Sebuah pantulan aneh terlihat di lensanya, dan seketika wajahnya pucat pasi, dipenuhi kengerian murni, karena di sana, di tengah lorong, berdiri menjulang monster raksasa yang terbuat dari tumpukan boneka beruang. Napasnya tercekat, dan tubuhnya membeku. Dalam benaknya ia berteriak, "Makhluk apa ini sebenarnya?" Dari kejauhan, temannya yang berkaus merah memanggil, "Sang, lihat apa yang kutemukan." Namun Sang, si pemuda berkacamata, balas berteriak panik, "Jangan mendekat!" Peringatan mendadak itu membuat teman-temannya terkejut dan bingung. Salah satu dari mereka bertanya ada apa, lalu pandangan mereka pun mengikuti arah tatapan Sang, dan mereka pun terdiam menatap makhluk ganjil yang sama. Monster boneka beruang raksasa itu mulai bergerak. Langkahnya berat dan perlahan, lurus menuju Sang yang masih membeku. Namun, rasa takut itu sirna, digantikan oleh tekad membara saat ia sadar ukuran besar monster itu justru menjadikannya target yang mudah. Berbekal keyakinan itu, ia mengangkat senjata rakitannya, memutar katup pada tabung gas, hingga desisannya terdengar mengancam. Matanya menatap tajam sang monster, siap melepaskan serangan tanpa keraguan sedikitpun. Namun, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya. Tubuh Sang terlempar ke belakang. Senjatanya terlepas dari genggaman. Ia menjerit kesakitan saat tubuhnya menghantam rak pasar dengan keras. Melihat itu, teman-temannya panik seketika, meneriakkan nama Sang. Namun, salah satu dari mereka dikuasai rasa takut dan langsung lari, menyelamatkan diri. Terduduk di lantai, pemuda itu menatap monster boneka beruang yang kini mendekat perlahan dengan aura membunuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Rahangnya mengeras menahan takut saat ia hanya bisa menatap maut yang mendekat. Tak berdaya. Saat itulah, sebuah kilasan ingatan menerobos benaknya. Sebuah adegan penuh kekacauan, ledakan, dan orang-orang yang menjadi korban. Di tengah kericuan itu, seorang wanita berambut ungu menatap ngeri ke satu arah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Di sampingnya, seorang gadis berambut merah muda dengan kuncir dua hanya berdiri membelakangi kamera, mengamati segalanya. Tiba-tiba, mata gadis itu bersinar terang dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Ekspresinya berubah dingin dan penuh perhitungan. Sementara itu, wanita berambut ungu hanya bisa membeku ketakutan. Matanya menatap ke atas, seolah menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan. Adegan pun beralih. Wanita berambut ungu itu berlari tunggang langgang melintasi halaman sekolah.
berteriak putus asa. Di tengah lapangan, si gadis rambut merah muda mengangkat sebuah mikrofon yang tampak seperti senjata. Genggamannya pada mikrofon itu begitu erat, dan benda itu mulai memancarkan energi ganjil, siap untuk dilepaskan. Ingatan itu terus berlanjut, dan makhluk-makhluk kecil yang tampak lucu mulai bermunculan dari dalam tanah, mengeluarkan suara-suara aneh. Wanita berambut ungu itu berlari mati-matian melewati lautan makhluk kecil itu. Dengan wajah dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, ia tak percaya dengan apa yang Hiwai lakukan. Terus meneriakkan namanya. Sementara itu, si gadis rambut merah muda hanya melipat tangannya, menyaksikan semua itu dengan tatapan sedingin es. Tiba-tiba, beberapa proyektil menghantam wanita itu dan ia menjerit kesakitan, lalu tersungkur ke tanah dengan luka parah. Salah satu makhluk kecil itu melesat ke arahnya, siap memberikan serangan terakhir. Seketika, sebuah ledakan besar terjadi, menelan tubuh wanita itu dalam kobaran api dan asap. Namun, meski terluka parah, ia berhasil bangkit kembali. Tekadnya untuk bertahan hidup masih menyala, siap untuk terus berlari. Dengan napas terengah-engah, ia berlari sekuat tenaga di halaman kosong, berjuang melepaskan diri dari kepungan makhluk-makhluk kecil itu. Meski tubuhnya penuh luka, wanita itu berhasil menerobos masuk ke dalam jeep militer dan langsung tancap gas. Dengan raut wajah penuh tekad, keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat ia bersiap mengemudi, menjauh dari neraka ini, kendaraan itu melesat membelah lapangan, melindas tanpa ampun makhluk-makhluk yang menghalangi. Sementara itu, gadis berambut merah muda hanya menatap kepergian jeep itu dengan mata sedingin es. Di dalam mobil, wanita berambut ungu itu melirik ke samping dengan napas lega yang bercampur ringisan kesakitan dari luka-lukanya. Kembali ke masa kini, bocah berkacamata itu terbaring tak berdaya di lantai. Seluruh tubuhnya ditelan oleh bayangan monster beruang raksasa. Makhluk itu merayap mendekat, sementara sang pemuda hanya bisa terpaku, lumpuh oleh rasa takut yang mencekam. Keringat membanjiri wajahnya. Giginya bergemeletup saat monster raksasa itu kini menjulang tepat di hadapannya. Tiba-tiba, temannya yang berkaus merah meluncurkan troli belanja dengan sekuat tenaga ke arah makhluk itu untuk memecah perhatiannya. Melihat bahaya yang mengancam, dia berteriak putus asa pada Song untuk lari dari sana secepat mungkin. Namun, pemuda berhelm itu seolah telah kehilangan harapan. Ia tetap terduduk di lantai dengan kepala tertunduk pasrah. Seketika, bocah berkacamata itu bangkit dan menyambar kembali senjata daruratnya. Siap untuk bertarung, ia menerjang monster beruang itu dengan sisa tenaganya, menggunakan api yang membara untuk mencoba menjatuhkannya sekali dan untuk selamanya. Tetapi serangannya terlalu lemah, dan temannya berteriak agar ia segera pergi. Makhluk itu membalas dengan satu pukulan telak, dengan mudah melempar tubuh pemuda itu hingga terpental jauh. Melihat temannya dalam bahaya, pemuda berkaus merah itu berteriak murka pada makhluk tersebut sambil mengacungkan sekopnya. Monster itu pun langsung menerkamnya dan menyerang dengan brutal, menghantamnya hingga tersungkur ke tanah. Dan meski terluka parah, anak laki-laki berhelm itu bangkit berdiri sekali lagi. Tekadnya untuk tidak menyerah dalam pertarungan ini masih membara. Ia meraung agar monster itu menjauh, lalu dengan gagah berani menyerang lagi dengan senjatanya yang menyala-nyala. Dengan amarah yang meluap di matanya, pemuda itu menghadapi sang monster, siap menerima takdir apapun. Namun, makhluk itu jauh lebih cepat dan menginjaknya dengan keras, menahannya di tanah. Ternyata, makhluk itu tercipta dari gabungan boneka-boneka mainan yang menyatu menjadi satu tubuh yang mengerikan. Tiba-tiba, seekor tupai merah muda berpenampilan aneh muncul dari dalam tubuh monster beruang itu. Sementara itu, teman mereka yang lain yang berhasil kabur sebelumnya terus berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Langkahnya terhenti saat melihat dua makhluk kecil di tanah.
dan ia pun menghadapinya dengan pemukul bisbol di tangan. Maka, tanpa pikir panjang, pemuda itu mengayunkan tongkat bisbolnya untuk melindungi diri. Setelah menghabisi mereka, ia berlari ke arah pintu logam dan berteriak minta dibukakan. Di balik pintu, sekelompok penyintas mendengar teriakannya. Wajah mereka tampak tegang dan cemas. Seorang wanita berambut merah kemudian memutuskan untuk membantu dan mulai membuka pintu logam yang berat itu. Dengan suara berterit, pintu terbuka sedikit, menyisakan celah sempit baginya untuk masuk. Pemuda itu langsung menyelinap ke dalam, membuat wanita itu terkejut melihat raut panik di wajahnya. Namun, sebuah pukulan keras tiba-tiba mendarat di belakang kepala pemuda yang berlari itu. Matanya memutih. Karena benturan tersebut, ia pun ambruk ke tanah, dan para penyintas di dalam berteriak, ngeri melihat makhluk-makhluk itu menempel di punggungnya. Adegan pun beralih ke bagian luar gedung nomor 102, tempat semua orang berlindung. Sementara itu, wanita berambut ungu terus melarikan diri, memacu jeepnya dengan kecepatan penuh. Dan meskipun luka memenuhi sekujur tubuhnya, ia tetap fokus ke jalanan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tatapannya lurus, menembus cakrawala, seolah pikirannya sedang terperangkap dalam sebuah kenangan dari masa lalu. Sebuah kilas balik menunjukkan helikopter yang mengevakuasi orang-orang dari atap gedung. Seorang tentara bersenjata lengkap memberitahu para warga sipil bahwa ia hanya bisa membawa satu orang lagi. Seketika, sepasang lansia memohon pada prajurit itu untuk menyelamatkan cucu perempuan mereka. Tetapi gadis itu menolak pergi sendirian. Tentara itu bersikeras, tetapi gadis muda itu terus menolak meninggalkan kakek dan neneknya karena kehilangan kesabaran. Prajurit itu memukul tengkuk sang gadis, membuatnya langsung tak sadarkan diri. Wanita muda itu pun jatuh pingsan ke lantai. Tak bisa lagi menolak keputusan prajurit itu, yang kemudian memanggulnya dan pergi, meninggalkan kakek neneknya di gedung tersebut. Prajurit itu menaiki tangga helikopter sambil menggendong gadis yang pingsan itu untuk membawanya ke tempat yang aman. Helikopter itu lepas landas dan terbang menjauh, sementara pasangan lansia itu hanya bisa menatap tanpa daya. Kembali ke masa kini, wanita berambut ungu itu tetap menyetir dengan wajah yang mengeras. Gadis dalam ingatan itu, yang kini telah dewasa, bertanya-tanya dalam hatinya apakah kakek dan neneknya masih hidup. Sang pengemudi memejamkan mata dengan ekspresi sedih saat mendengar pertanyaan dari temannya. Jeep itu terus melaju di jalanan, semakin menjauh dari kota yang telah hancur lebur, dipenuhi amarah dan frustrasi yang meledak-ledak. Wanita berambut ungu itu mulai memukuli setir mobilnya berulang kali. Langkahnya terhenti. Ia turun dari jeepnya, merasakan ada sesuatu yang janggal di tepi jalan. Pandangannya menajam ke arah hutan, menangkap sebuah suara ganjil. Tiba-tiba, seberkas cahaya aneh memancar dari balik semak, membuatnya langsung waspada. Seketika, makhluk-makhluk kuning menggemaskan melompat keluar, menyerbu lurus ke arahnya. Tanpa ragu sedetik pun, pisau tempur terhunus. Ia siap menghadapi makhluk-makhluk kecil itu. Kuda-kuda bertarung terpasang, menghadapi gerombolan yang mengepungnya. Tak disangka, monster imut itu menyerbu dengan beringas. Jauh dari penampilan mereka, raut terkejut bercampur ngeri terpancar di wajahnya. Melihat serangan brutal yang tak terduga ini, tiba-tiba, tubuh mereka berpendar dengan energi merah muda, seolah akan meledak kapan saja. Ia membeku di tempat, pikirannya kosong tak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itulah, sebuah bayangan melesat secepat kilat di antara pepohonan, mencuri perhatiannya. Seorang pengendara motor berhelm kucing melompat ke udara, dan dalam sekejap, membantai semua monster kecil itu. Wanita berambut ungu itu terperangah melihat kedatangan si penyelamat. Pengendara itu berhenti dan berteriak, "Cepat naik!" sebelum lebih banyak monster datang. Benar saja, gelombang baru makhluk-makhluk itu terus berdatangan, siap menerkam mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, sosok misterius itu dengan sigap menariknya
ke atas motor. Mereka melesat kabur dengan kecepatan penuh, meninggalkan gerombolan monster di belakang. Di jok belakang, ia hanya bisa menatap punggung si pengendara misterius. Penyelamatnya yang tak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu di pasar, si bocah berhelm didekap erat monster beruang, membuatnya nyaris kehabisan napas. Seekor tupai merah muda, aneh, hanya menatap pemandangan itu dengan tatapan dingin tanpa perasaan. Melihat itu, temannya yang berkaus merah melempar sesuatu untuk mengalihkan perhatian monster itu. Sambil berteriak, di sisi lain, si bocah berkacamata terus dihimpit hingga bercucuran keringat. Kekuatannya sudah di ambang batas. "Ambil kaleng semprot merah itu!" teriaknya di tengah bahaya. Temannya segera melempar kaleng itu, namun dengan mudah ditangkap oleh si monster. Monster itu memegang benda yang kini terbungkus lendir. Anehnya, rautnya tampak kebingungan. Dengan sorot mata penuh amarah, si pemuda berhelm menyeringai, seolah punya rencana jitu. Ia menyalakan penyembur api rakitannya. Saatnya memberimu sedikit minuman keras. Memanfaatkan kelengahan itu, ia melayangkan tendangan sekuat tenaga pada monster yang terbakar itu. Seketika, si monster beruang seluruhnya dilalap api yang berkobar. Melihat celah, si bocah berkacamata menarik temannya. Keduanya langsung lari tunggang langgang, meninggalkan pasar. Tapi monster itu belum kalah. Ia bangkit dari kobaran api dan kembali mengejar mereka dengan amarah membara. Sambil berlari, si bocah berhelm menoleh ke belakang dengan tatapan penuh tekad. Tangannya menggenggam tabung gas. Sebuah ide gila terlintas. Dengan gergaji, ia mulai memotong tabung itu, mempersiapkan jebakan maut. Tepat saat meninggalkan pasar, mereka melempar tabung gas yang bocor itu persis di ambang pintu masuk. Kedua sahabat itu berlari menjauh dengan panik, berharap nyawa mereka selamat. Dan monster api itu menginjak tepat di atas tabung gas yang mereka siapkan. Seketika, ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Keduanya terlempar jauh oleh gelombang kejut. Meski terhempas, senyum puas terukir di wajah si bocah berkacamata. Adegan pun beralih ke gedung 102, tempat para penyintas berlindung. Di dalam shelter, seorang gadis meraung di atas jasad saudaranya, berteriak putus asa memintanya untuk bangun. Salah satu penyintas yang marah melihat itu, menendang makhluk kecil yang berkeliaran di dekat jasad tersebut. Pria itu membentaknya untuk segera masuk, tapi ia menolak meninggalkan saudaranya sendirian di luar sana. Murka, pria itu menyuruhnya mati saja bersama adiknya, lalu mendorong pintu besi yang berat. Gadis itu menahan sekuat tenaga, tapi pria itu tak peduli. Di tempat lain, dua sahabat yang selamat dari ledakan berjalan terseok-seok, saling menopang satu sama lain. Tiba-tiba, pria di shelter terbelalak. Seekor makhluk kecil mencoba menyelinap masuk. Si kaos merah juga melihat monster-monster itu dan sontak memperingatkan temannya agar waspada. Di puncak tangga, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Sesosok mayat tergeletak, dikelilingi makhluk-makhluk kecil. Pria di pintu itu membeku ketakutan, tak tahu harus berbuat apa menghadapi serbuan monster. Tanpa sepengetahuan mereka, tupai merah muda aneh dari pasar diam-diam menempel di ransel. Makhluk kecil itu berpegangan erat pada resleting, ikut dalam perjalanan mereka tanpa terdeteksi. Di sudut lain, seorang gadis berambut ungu terduduk lemas, terbungkus selimut tipis. Tiba-tiba, sepasang sepatu bot militer berhenti tepat di hadapannya. Saat ia mendongak, matanya bertemu dengan tatapan dingin seorang prajurit wanita berambut biru. Gadis berambut ungu itu bertanya dengan suara lirih, Di mana ini? Di mana ini?" Karena ia belum pernah melihat tempat perlindungan Siman ini. Tempat ini lebih mirip markas operasi rahasia, dengan deretan loker baja yang berjejer rapi. Prajurit itu memperkenalkan diri sebagai Gi Soyang dan mengungkap bahwa ini adalah markas besar organisasiku. Dari luar, benteng Jolte memang terlihat mustahil ditembus, sebuah surga di tengah neraka para monster. Gadis berambut ungu itu hanya bisa terdiam
menyimak setiap patah kata dari sang komandan pangkalan. Ia berterima kasih karena telah diselamatkan. Namun nada bicara penyelamatnya terasa begitu dingin dan penuh selidik. Tanpa diduga, Soyang mengungkap sebuah fakta mengejutkan. Kita pernah bertemu di akademi militer. Pengakuan itu membuatnya syok. Bagaimana kau tahu namaku? Seketika, gadis berambut ungu itu panik dan merogoh-rogoh sakunya, seolah mencari sesuatu yang sangat penting. Dengan tatapan nanar, ia mengaku, aku hanya ingin lari sejauh mungkin dari semua ini. Prajurit berambut biru itu hanya menatapnya tajam, seolah memindai setiap kebohongan dalam kata-katanya. Sorot matanya begitu intens, menganalisis setiap gerak-gerik gadis itu. Tiba-tiba, gadis berambut ungu itu mengangkat wajahnya. Sorot matanya kini dipenuhi oleh sebuah tekad yang membara. Sementara itu, di tempat penampungan lain, kedua sahabat itu menatap beberapa kaleng makanan hasil jerih payah mereka. Tiba-tiba, seorang wanita menghampiri dan membentak mereka dengan kasar. Ia bahkan memerintahkan seorang pria untuk menggeledah paksa, membuat pemuda berkacamata itu geram atas tuduhan tak berdasar tersebut. Di tengah keributan, gadis yang kehilangan adiknya itu mendekat dengan isak tangis, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, wanita tadi langsung menyela dan menarik lengannya kasar, membentaknya dengan tatapan penuh amarah. Wanita itu berteriak histeris, semua orang di sini kehilangan seseorang. Anak itu bahkan bukan keluargamu. Pemuda berkacamata itu hanya diam mengamati. Raut wajahnya serius, seolah menimbang situasi rumit di hadapannya. Tak lama kemudian, ia membawa nampan makanan menuju sebuah kamar untuk mengantarkannya pada seseorang. Di atasnya ada jatah biskuit dan makanan kaleng yang berhasil ia amankan. Langkahnya terhenti di depan pintu. Pemuda berkacamata itu tampak ragu. Tangannya membeku di udara. Saat berbalik, sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Jasad anak laki-laki yang tewas itu masih terbaring kaku di tempat yang sama. Matanya terbelalak, tak percaya dengan pemandangan tragis di depannya. Tiba-tiba, pemuda berhelm mendengar suara aneh dari belakangnya dan bertanya, "Hei, apa kalian dengar suara itu?" Ternyata, sumber suara itu adalah si Tupai Ping yang keluar dari tasnya dan kini bertengger manis di atas loker. Saking terkejutnya, lengannya tiba-tiba berubah wujud, membuat semua makanan yang ia bawa melayang ke udara.